Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk sampai saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Dan yang kedua adalah salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman dulu, zaman Rasul masih berjuang mati-matian dalam menegakkan agama Allah, sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya memeluk agama Islam. Saya di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Krishna Taufikul Hakim dan teman saya yaitu Yusuf Adiwinata akan mempresentasikan hasil kerja kita yang berjudul Tokoh Islam Abad Modern beserta pemikirannya. Kami menyimpulkan ada 4 tokoh yang akan kami bahas. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani, yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab, yang ketiga adalah Muhammad Rashid Ridha, dan keempat adalah Muhammad Iqbal. Ya, yaitu zaman modern. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwasanya zaman modern, kalau kita melihat dari Wikipedia, bahwasanya zaman modern menurut Wikipedia adalah zaman modern ini dimulai pada tahun 1500 Masehi. Tapi kalau kita lihat ke artikel-artikel yang terdapat di internet, bahwasanya zaman modern ini juga bisa dikatakan dimulai di akhir abad 19 atau bisa juga dibilang awal abad 20. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya yang mempresentasikan terkait Renaissance dan zaman modern juga, bahwasanya zaman modern ini ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Baik, yang pertama memasuki tokoh pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau merupakan tokoh yang lahir pada tahun 1838 dan kemudian wafat pada tahun 1897 Masehi. Saya akan membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad pada tahun 1838 Masehi. Sebenarnya Jamaluddin Al-Afghani ini mempunyai nama lengkap yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Nah, nama Sayyid ini merupakan gelar yang didapat karena beliau merupakan keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan untuk Afghani, karena beliau ini lahir di Afghanistan, jadi Asadabad itu ada di Afghanistan. Kemudian sejak kecil Jamaluddin Al-Afghani ini lahir sudah di lingkungan bermadzhab Hanafi. Kemudian pada saat dia remaja, dirinya menyukai filsafat dan belajar ilmu pasti. Ya, karena sejak kecil si Jamaluddin Al-Afghani ini sudah diberi pengajaran yang konservatif. Dia dipilihkan langsung oleh bapaknya untuk mengambil program ekstrakurikuler dalam bidang filsafat dan ilmu pasti. Nah, setelah itu
dia juga berkelana ke India untuk mempelajari ilmu kontemporer yang pada saat itu yaitu sains dan teknologi modern. Jamaluddin Al-Afghani menuntut ilmu di India sekitar 1 tahun saja. Jadi setelah Jamaluddin Al-Afghani ini mendapatkan pembelajaran yang konservatif dari ayahnya, dia langsung berkelana ke India untuk mempelajari ilmu yang saat itu sedang hits dengan sedang booming, yaitu ilmu pengetahuan serta politik. Akan tetapi saat di India, saat Jamaluddin Al-Afghani ini belajar di sana, itu tidak berlangsung lama dan hanya sekisar 1 tahun saja. Nah, selain belajar teknologi modern dan juga politik, Jamaluddin Al-Afghani juga belajar ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ketasawufan, dan ilmu ketuhanan. Selanjutnya adalah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Al-Afghani pernah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Al-Urwah Al-Wusqa atau ikatan yang kuat, yang anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India, Mesir, Suriah, Afrika Utara, dan lain-lain. Nah, perkumpulan ini bertujuan untuk hubungan antara persaudaraan Islam itu semakin kuat, diperkuat untuk membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Nah, ini perkumpulan ini Al-Urwah dan Al-Wusqa ini didirikan saat beliau ada di Paris pada tahun 1883. Nah, dalam kegiatan ini juga sesama persaudaraan muslim, sesama Islam harus membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide dan kegiatannya. Nah, Al-Afghani sendiri, yaitu Jamaluddin Al-Afghani ini bersama Muhammad Abduh sering menerbitkan majalah berkala yang diberi nama Al-Urwah Al-Wusqa, sama seperti nama ini perkumpulannya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah mempersatukan umat muslim atau umat Islam di seluruh penjuru dunia agar bersatu dalam menghadapi serangan pihak barat. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok kemarin bahwasanya bangsa barat mulai menginvasi bangsa-bangsa Islam. Seperti itu. Maka oleh karena itu Jamaluddin Al-Afghani ini memiliki pemikiran untuk mendirikan Al-Urwah Al-Wusqa ini juga untuk mempersatukan umat muslim agar mereka bisa kuat untuk menahan atau mengalahkan invasi-invasi dari pihak barat. Nah, kemudian yang pemikiran selanjutnya adalah yaitu menyamakan kedudukan pria dan wanita. Karena menurut Jamaluddin Al-Afghani sendiri adalah keduanya ini sama-sama mempunyai akal untuk berpikir, dan ia melihat bahwa tidak ada halangan bagi wanita untuk bekerja di luar jika situasi menuntut untuk itu. Jadi para wanita hendaknya berusaha untuk meraih kemajuan dan mampu bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan umat Islam yang maju dan dinamis. Dan yang selanjutnya adalah tokoh kedua, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir pada tahun 1703 sampai wafatnya yaitu pada tahun 1787 Masehi. Saya akan menjelaskan mengenai biografinya terlebih dahulu. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Uyainah Najd di Arab Saudi pada tahun 1703 Masehi. Beliau ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Tamimi. Sejak kecilnya, Muhammad Abdul Wahab ini memiliki minat yang sangat besar terhadap buku-buku tafsir. Selain tafsir juga ada hadis dan prinsip-prinsip keimanan atau yang sering kita sebut sebagai akidah. Selain itu, dia juga mempelajari fikih mazhab Hambali
karena dari ayahnya juga merupakan seorang ulama mazhab Hambali. Kemudian masa muda sampai dewasa Muhammad bin Abdul Wahab diisi dengan berdakwah ke kota antar kota sehingga menjadikannya ulama. Nah, di sini bukan sembarang ulama. Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini berdakwah kota antar kota menjadi ulama yang produktif. Nah, maksud dari ulama yang produktif di sini ialah beliau mampu mengarang banyak kitab. Nah, kitab-kitabnya itu antara lain sudah kami tulis di makalah, silakan dibaca. Dan saya akan menyebutnya sedikit. Yang utama adalah yang paling terkenal adalah Kitab Al-Tauhid, yang isinya antara lain adalah ajaran tentang pemberantasan bid'ah dan khurafat yang terdapat di kalangan masyarakat dan ajakan untuk kembali kepada tauhid yang murni. Seperti itu. Kemudian memasuki pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, yang pertama adalah memurnikan kembali ajaran agama Islam. Nah, mengingat di sini adalah kenapa memurnikan kembali ajaran agama Islam? Karena pada saat itu muncul banyaknya revivalisme, yaitu beberapa aktivitas seperti mengunjungi para wali, mempersembahkan hadiah dan meyakini bahwa mereka mampu mendatangkan keuntungan atau kesusahan, mengunjungi kuburan mereka, mengusap-ngusap kuburan tersebut dan memohon keberkahan kepada kuburan tersebut. Seakan-akan apa yang mereka minta kepada wali atau kepada kuburan tersebut itu ialah Tuhan mereka. Seakan-akan Allah SWT ini sama dengan penguasa dunia yang dapat didekati melalui para tokoh mereka dan orang dekat-dekatnya. Nah, jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini pemikiran yang paling utamanya ialah memurnikan kembali ajaran agama Islam. Nah, mengapa kok agama Islam ada ajaran seperti ini? Salah satunya adalah karena masuknya paham-paham Barat yang mulai merasuki ke ajaran-ajaran Islam, sehingga para masyarakat juga tidak tahu, belum belajar mendalam, sehingga mereka mengira hal ajaran Islam yang telah dicampuri oleh Barat ini merupakan suatu ajaran yang benar. Seperti itu. Dan pemikiran yang kedua adalah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber pertama syariat. Dan ini adalah pemikiran yang juga sangat dijunjung tingginya, bahwa segala sesuatu itu harus ditujukan atau diintikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil. Nah, ini selain dari revivalisme juga banyak Islam memiliki banyak firqah atau kelompok. Nah, banyak dari salah satu firqah itu terlalu fanatik terhadap kelompoknya sendiri, sehingga mereka dengan mudahnya meremehkan atau merendahkan kelompok Islam yang lain yang tidak sesuai dengan kepahamannya. Nah, dan itu membuat Muhammad bin Abdul Wahab itu membuat sedih atau resah. Nah, sehingga beliau membuat pemikiran seperti ini agar mereka sadar bahwa kita tuh meskipun berbeda firqah, kita tetap menjadi satu agama, yaitu agama Islam. Nah, agar tidak merendahkan, kita harus mengikuti kebenaran sesuai dalil. Seperti itu. Nah, apabila kita telah mengikuti semua dalil, kebenaran sesuai dalil, insya Allah meskipun kita berbeda firqah dalam Islam, kita tetap bisa menghargai satu sama lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di sebuah desa yang bernama Qolamun. Letaknya tak jauh dari kota Tripoli, Libanon. Ayahnya bernama Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahuddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Masa kecil dan remaja seperti anak-anak kebanyakan lainnya, yaitu membaca, menulis, serta mempelajari Al-Quran. Kemudian pada umur 17 tahun, Muhammad Rashid Ridho belajar di sebuah sekolah modern yang didirikan oleh Syekh Girs, yang di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran agama serta pembelajaran bahasa Perancis juga Turki.
Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luas, ia memanfaatkannya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para sahabatnya. Dalam kegiatannya, dia selalu mengamati masalah-masalah yang terjadi di kawasan negara tetangga, terutama masalah agama, kemasyarakatan, melalui surat kabar dan majalah. Muhammad Rashid Ridho pernah berkecimpung di dunia sufi karena tertarik akan dunia tasawuf. Beberapa tahun kemudian, setelah tekun menjalani kehidupan sufi dan mengamalkan ajaran-ajaran tarekat, Syed Muhammad Rashid Ridho menyadari banyaknya bid'ah dan khurafat yang terdapat dalam ajaran-ajaran tasawuf dan tarekat tersebut. Karena itu, ajaran-ajaran tersebut ditinggalkannya. Bahkan, sikapnya terhadap ajaran-ajaran tasawuf dan tarekat tidak hanya sampai di situ, tetapi ia membimbing masyarakatnya agar meninggalkan ajaran-ajaran yang telah bercampur baur dengan bid'ah dan khurafat tersebut, yaitu dengan membuka pengajian untuk kaum pria dan pengajian untuk kaum wanita, menebang pohon-pohon yang dianggap keramat dan membawa berkah, dan melarang masyarakat mencari berkah dari kuburan-kuburan para wali atau bertawasul dengan para wali yang telah wafat. Selain itu, beliau juga mengemukakan pemikirannya, yaitu mengadakan modernisasi di bidang hukum Islam dengan mengedepankan supremasi Al-Quran dan Sunnah. Rashid Ridho berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Ada 4 poin yang diperjuangkan Rashid Ridho dalam wacana modernisasi Islam, yaitu 1. Pemurnian purifikasi ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh menyimpang, khususnya terhadap ajaran-ajaran sufisme dan tarekat Islam yang sesat. 2. Reformasi pendidikan tinggi Islam sesuai dengan tantangan zaman modern. 3. Reinterpretasi doktrin Islam menurut pemahaman modern. Dan yang terakhir ada 4. Mempertahankan integritas dunia Islam dari rongrongan barat. Yang keempat ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, negara India pada tahun 1873. Beliau berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian beliau dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Setelah itu beliau dimasukkan Seotis Missional School, di mana di bawah pimpinan Mr. Hasan. Beliau diberi pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, beliau pergi ke Lahore, sebuah kota besar di India, untuk melanjutkan belajarnya di Government College. Di situ ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menjadi guru besar dalam bidang filsafat pada universitas tersebut. Dan beliau menawarkan pemikiran seperti perlunya pengembangan ijtihad dan dinamisme Islam. Pemikiran ini muncul sebagai bentuk ketidaksepakatannya terhadap perkembangan dunia Islam. Hampir 6 abad terakhir, posisi umat Islam mengalami kemunduran. Pada perkembangan Islam pada abad 6 terakhir, umat Islam berada dalam lingkungan kejumutan yang disebabkan kehancuran Baghdad sebagai simbol peradaban ilmu pengetahuan. Muhammad Iqbal menuntut ilmu ke berbagai negara di benua Eropa, seperti Jerman dan Turki. Muhammad Iqbal memiliki beberapa pemikiran-pemikiran hebat diantaranya. Yang pertama ada 1, dia menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian ia menggunakan perspektif secara luas yang membedakannya dari pemikir Muslim lain kebanyakan parsial dan hanya menekankan pada segi tertentu. Kedua ada dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan falsafah dan teologi.
dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ia membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan yang berwawasan luas. Ketiga, pikiran-pikirannya yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam posisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan diri sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Pembaca yang tidak memperhatikan puisi-puisinya tidak akan menangkap keagungan pemikirannya. Yang keempat, dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena hanya segala sesuatu yang baik dan sempurna itu hanya milik Allah, dan segala kekurangan yang telah kami sampaikan itu datangnya dari diri kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.